المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه, halaman 14 sambungan masih kita membicarakan tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah wa khalaqal khalqa wa amalahum wa qaddara rizqahum wa ajalahum wa yazidu wa narusul wa la yasuha illa bi qadarihi wa qadarihi wa ibadatihi. Artinya Allah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Nah, jadi kita berangkat ini adalah berarti Allah, dan gawean kita pun ciptaan Allah. Nah, jadi kita ini kada isi gawian pada hakikatnya. Di hakikatnya kita kada isi gawian lah, baik ke buruk apa. Hakikatnya kada isi. Nah, itu jangan tak akui. Tapi adabnya ada. Adabnya apa? Apabila kita ini ada perbuatan baik pada diri kita, itu kan hakikatnya dari Allah, maka kita bersyukur alhamdulillah. Tapi pas melihat gawean kita ini kada baik, ya Allah, ada pas kada baik tintangannya. Tapi tahu hakikatnya Allah juga kalau tadilah pergawean. Tapi adabnya kita secara syariat kita beristighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun lawan Allah Ta'ala, tak salah adabnya. Tapi hakikatnya sudah tahu baik kan gawe kita buruk, itu batang dari Allah, karena kita pada bisi gawean itu dulu, diyakini dulu. Kalau kita tak akui bisi gawean berarti Tuhannya kedua, Allah satu, kita dua. Nah, mustahil. Maka sudah Allah itu esa. Nah, jadi itu dulu kita yakini di dalam hati. Kalau kita ada bisi perbuatan, tapi tadilah adabnya jangan salah lah. Kalau ada perbuatan baik, bersyukur, alhamdulillah. Pas ada kadar baik pada diri kita, langsung kita bertaubat, astagfirullah, minta ampun kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu di situ. Nah, insya Allah kata salah itu sudah itu untuk pakaian ada. Tambah itu pulang kita yakini pulang Allah menentukan rezeki dan ajal mereka. Nah, kita sudah ditakdirkan sugi sekian duitnya mulai lahir sampai mati sudah ada tulisannya. Jadi kada perlu bahirilan orang lain karena sudah masing-masing betulis. Jadi kada kau menghiri orang, kada boleh menghiri orang karena rezekinya sudah masing-masing ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahiri dan kurang, itu kita memadahkan Tuhan itu tak salah menjulung. Nah, ada ya. Jadi jangan sampai kita memilih orang, karena kita kata hadapan Tuhan seolah-olah kita tuh memadahkan Tuhan. Dia salah julung, dia pasti julung aja. Nah, itu aja. Ya ada bolehnya kita bahiri orang, karena kita sudah yakin rezeki itu sudah ditakdirkan Tuhan masing-masing. Sebelum kita lahir ke dunia sudah ada tulisannya. Jadi kita dunia ini cuma menjalani aja lah kita. Sekian diberi, nah itu sudah ada tulisannya. Ada mobil dicari diberi langsung setuyuk itu mau enak alih. Kalau kebanyakan bisa maset deh gawiannya. Nah, jadi diri ciri kita yang setuyukan habis bahaya apa maksudnya jadi sudah ada kadarnya lah. Dan ajal pun kayak itu juga. Jadi Allah yang menentukan rezeki dan ajal mereka. Jadi umur tuh sudah kada kau dimajukan dan kau dikurangi. Saya tukang sudah. Jadi ada penyakit matinya, memang ajalnya habis, bukan karena penyakit yang mematinya. Kalau penyakit yang mematinya berarti Tuhan kedua. Tuhan bentuk penyakit mustahil. Nah, Allah jadi tetap Allah juga Tuhan kita. Penyakit itu sebab aja. Jadi yang meninggal dunia padahal memang habis juga umurnya. Kayak sama penyakitnya kayak orang sama, tapi orang hanya mulai. Nah, waktu itu aja orang itu baru habis seharinya karena penyakit kayak itu juga meninggal. Memang habis sudah ajalnya. Nah, jadi kayak itu dulu yakini. Kayak itu dia obat. Nah,
minum obat udah orang sehat, ini ada sehat. Memang Allah hendak waktunya minum obat tadinya sehat. Saya itu minum obatnya sama juga ya ada sehat juga Tuhan kata Bapak hendak. Berarti kesimpulannya lain obat yang mensehatkan. Jadi kita minum obat itu cuma disuruh Allah obat selesai. Masalah sembuh sehatnya itu urusan Allah. Berdoa Allah mudahan sehat. Makanya berdoa minum obat lah. Nawaitu syifa biberkatil Mustafa. Aku niat sembuh dengan berkat Nabi kita. Nah, sembuh berkat Nabi. Obatnya sembuh apa? Cuma disuruh berobat sehat. Disuruh diperintah Bang, disuruh perintah berobat. Kita junjung perintah, kita laksanakan. Masalah sembuh itu urusan Allah. Jadi Allah yang mensehatkan kita. Nah itu kita yakini dulu. Nah insya Allah tauhid kita bujur Allah Ta'ala. Ya. Tentu salah. Itu juga makan. Bukan makanlah menganyangi. Nah, makan itu dulu makan. Tapi Allah juga yang menganyanginya. Nah itulah Allah yang menganyanginya. Kita tanah makan bujur-bujur itu mulai lagi balik lah makan diajarin itu. Jadinya pada sampai ke rumah paham, jangan kada paham hasilnya. Nah jadi azal tadi rezeki tadi jadi tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau orang-orang itu orang-orang nambah kalau sudah tulisan itu terjadi suatu peristiwa melainkan dengan keputusan dan takdir serta kehendaknya. Nah peristiwa apapun di dalam dunia ini dan sampai di akhirat itu sudah sesuai dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Sudah diputuskan mulai sebelum diciptakan makhluk sudah ada tulisannya. Kita ini nabarataan mudahan dijadikan ahli penduduk surga sudah ada tulisannya. Sebelum kita ahli dijadikan sudah ada. Jadi orang cokong-cokong di surga ini ada sudah nih tulisannya tinggal menjalannya. Lagi mudah kita beratan jadi orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu aja harapannya Allah tulisan sudah ada. Bang lagi kita jadi guru menjalani kaset yang kedua. Kasetnya sudah habis sudah gilingan kaset itu untung. Jadi ini putarannya, mau putar kaset kedua ya kita. Nah, jadi itu ya dirasakan oh ini gawin orang, dan gawin seorang. Gawin Allah Ta'ala ini mulai bangun guring sampai guring lagi gawin Allah Ta'ala. Nah jadi ratakan saja orang barat itu aja kalau bangun guring ya duduk. Apa dipikir apa? Jadi dipikirkan apa gawin Allah Ta'ala pada hari itu ini. Nah mulai pagi sampai guring lagi ini tuh yang dipikirkan apa gawin Allah kenapa? Itu kalau kita ada gawin apa? Nah itu kita orang awam mulai bangun guring duduk apa? Kalau inilah ya. Ini buku apa? Ini merasa seolah-olah kita buku padahal ada bagiannya apa yang digawe Allah Ta'ala pada diriku. Nah itu pasang dulu. Nambah tuh guring, berpikir dulu jangan langsung guring itu adabnya Bapak memikirkan. Nah apa-apa kita gawe tadi. Nah mulai pagi sampai sore sampai malam tadi mulai bangun sampai guring. Apabila banyak yang baik berataan maka kita mengucap syukur alhamdulillah. Tetapi ada salah, nah maka kita minta ampun. Astagfirullah. Seandainya orang ada salah, lalu kita ampuni aja sudah. Ya Allah itu aku rela, aku ridho, aku ampuni berataan orang yang salah aku. Nah kayak tatarannya nyaman. Nah jadi kan membawa dendam, membawa sari, orang nyapa-nyapa nyaman. Pada itu aman pada dunia. Aman. Tapi kita langsung masuk lagi. Kita berpikir kita dicarikan. Maaf ya, habis mereka amun bisa sampai baca. Nah kalau kayak itu dia ada nyaman kita mau amalan lah. Amin. Itu anunya ya. Bacaan itu bacaan amalan hati benar itu lah. Mau ada tahu jadi itu bagus itu umurnya. Pada hasilnya tadi memikirkan apa boleh mulai pagi sampai kuring. Apabila baik kalau minta ampun. Alhamdulillah sudah ada baik minta ampun. Nah itu aja saja amalannya yang benar. Wa annahu ta'ala hayyun nasatu nih alimun muridun qadirun mutakalimun sayyidun basirun ya'lamu fa inna ta'ayun wa man tufi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu li syai'in wa huwa al-wahidul qahhar. Artinya dan bahwa Allah Ta'ala maha hidup. Jadi hidup Allah Ta'ala itu hakiki, hidup kita itu majazi, pinjaman saja tidak sebenarnya. Hidup kita ini karena dihidupkan Allah Ta'ala. Nah itu
Maha mengetahui Tuhan. Kalau kitanya sana ada tahu, lalu tahu, kalau ada tahu pulang. Nah, sana lagi halus ya tahun apa dan jadi pintar, itu mengaliru Tuhan. Nah, itu kita. Nah, kesimpulannya ada tahu juga. Nah, kalau Tuhan tuh tahu keumuran dulu tahu, sekarang tahu akan datang tetap tahu. Nah, tahunya tetap diawali dengan tidak tahu. Nah, itu dan tidak diakhiri dengan ada tahu. Nah, itu pokoknya tahu tuh Pak. Nah, kalau kita ya tadi lagi harus ada tahu, Tuhan tahu. Satu hakan benar mengalih dua, nah itu mengalihkan. Jadi kesimpulannya ada tahu karena diapit dengan tidak tahu, jadi tidak tahu, tidak tahu sama dengan tidak tahu. Kayak itu aja masih orang tauhid aja teorinya diapit dengan ketidaktahuan itu, karena ada tahu di tengah lain sama yang tidak tahu. Nah itulah hakikat kita. Karena pasti tahu diberitahu kita, diberitahu bukan tahu aslinya. Nah, Ambah itu apabila Allah berkehendak. Nah, jadi kita kalau bisa kehendak lah kalau bapak-bapak, hendak harinya panas ini hujan, hendak ini hujan ini panas. Dan dia Tuhan malah kalau kita bapak-bapak cuma kita berdoa beneran. Tuhan Maha Kuasa, berarti kita ini lawanannya beratanah lemah. Kalau Tuhan kehendak, berarti kita ini kalau bisa kehendak. Kalau Tuhan itu tahu, berarti kita umur. Nah, itu tahu. Allah Maha berbicara. Nah buktinya kalam ilahi itu Al-Quran. Nah, berbicara Allah tanpa suara dan huruf, bukan kayak kita huruf dan suara. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Ya guru yang mengetahui pandangan mata khianat. Nah, muka matanya mana yang ketiga. Nah itu mata yang khianat itu juga guru. Orang tahu kan, orang mewakili kata itu dari sini. Nah, itu Tuhan tahu itu tahu. Kenapa aja? Hanya mudah mata mengahikan di sama Allah asal tahu ya Allah yang mudahnya. Nah, jadi itu mata khianat katanya. Macam tadi ramai jangan kau dari sini. Nah, tahu itu kan. Kalau dia apa ini matanya jaga-jagakan mata Tuhan tahu aja, jadi tidak apa disembunyikan. Dan apa yang disembunyikan oleh hati, nah geretek hati pun Allah tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena Allah yang murah geretek hati. Nah, jadi yang mana aja Allah paling mikir apa? Jadi apapun yang kita kawin Tuhan tahu bertahan. Karena mulai awal sudah itu juga Tuhan kawin tadi. Dia mengetahui segala rahasia dan yang lebih tersembunyi. Nah, dia menciptakan segala sesuatu. Apapun oleh Tuhan, ya Cina semuanya. Nah, dan Allah hakikatnya. Cina itu ditolong Tuhan mulanya. Mau ditolong aja kalau karena hakikatnya Allah Taala juga memberi ilmunya, menolongi tangannya baulah. Nah itu. Jadi langsung aja ke atas apa? Damai di Cina aja. Langsung nih Tuhan mengolah karena itu sudah. Jadi pandangan kita itu ada isinya pada kosong. Dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tuhan itu Maha Esa perbuatannya, Esa sifatnya, Esa zatnya. Artinya yang lain kada mirip lawan Tuhan, dan Tuhan pun kada mirip lawan makhluk, kada ada duanya. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu diartikan dalam hati kuat-kuat. Ya apapun hendak orang menyesatkan, kalau sifat 20 sudah kuat, insya Allah selamat. Tuhan ya benar-benar di gunung makasih kita ke atasan bertemu Tuhan. Nyata sudah sesat. Kenapa? Karena Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Kada mirip dengan sesuatu pun kada mirip Tuhan. Berarti kenapa bisa kan? Berarti kalau orang mengadakan Tuhan di situ ya berarti itu sesat sudah. Sesatnya pasti ya. Jadi kita kawa dipisahkan Tuhan. Dan Tuhan Maha Perkasa. Ya, itu Maha Perkasa. Kalau hendak melihat Tuhan Maha Perkasa, orang lain kan bapak-bapak, di hati ya melawat orang meninggal dunia. Itu bukti Tuhan Maha Perkasa. Kenapa itu ya? Yang ada itu. Tapi kalau orangnya sudah mati, nah itu kekuasaan, keperkasaan Tuhan dicabut nyawa. Jadi kalau hendak melihat Tuhan di mana perkasanya, yo, menawar pulang meninggal. Itulah Tuhan perkasa. Sampai hendak mati di dunia akan mati bertahan, tapi itu nafsu umur ditarik Tuhan, nyawanya.
Cuma itu doa yang menarik. Mati kalinya. Nah Tuhan itu tanda bukti Tuhan berkuasa. Tuhan kurang anak Tuhan sugi gimana aja? Tuhan sugi. Nyata Tuhan sugi. Kenapa Tuhan memberikan? Tuhan alim ada Tuhan guru. Jadi bahwa Tuhan mengalimkan suci. Nah itu aja. Jadi jangan mana anak melihat anak Tuhan itu jalal. Ya Tuhan terus jalal Tuhan semuanya. Tuhan itu berwibawa. Ya Tuhan tugas Tuhan itu jamal, indah, beautiful. Nah kan bebekeng apa? Nah itulah mazharnya Tuhan, penampakan buktinya aja tuh berarti Tuhan itu bersifat sugi, bersifat alim, bersifat perkasa. Buktinya mana? Ya itu dulu. Nah jadi pandangan kita berisi kada kosong, ingat selalu kepada Allah. Eling tadi itu ingat. Nah kemana memandang di situ kita ingat kepada Allah. Itu ngarannya jalur sifat 20 mengenal Allah. Kena ada jalur Nur Muhammad. Lain lagi pandangan dia. Tadi kan pandangan kemana memandang segala sesuatu. Ingatlah Allah. Kena Nur Muhammad kemana memandang sesuatu. Ingatlah kepada asalnya dari Nur kita Rasulullah SAW. Nah itu pandangannya lagi, tapi semua itu satu juga pandangannya. Ingat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua cara mengenal Tuhan bisa langsung sifat 20, bisa jalur Nur Muhammad ya beberapa itu hari sifatnya. Tapi ujungnya satu juga. Karena kesimpulannya tetap untuk mengingat Allah. Nah terserah aja, tapi yang nyaman juga jalurnya jalur Nur Muhammad supaya berhadap kita. Nah kayak itu juga rubah tadi. Kalau jalur sifat 20 itu bisa mungkin aja bukan ini haram lalu panggilan itu model tibul hal itu kasih kabarnya sudah memandang Allah buatan ya kan. Jadi daku ambulu. Nah itu jalur kayak itu kita sedikit kali itu kita orang tuh ada sasar itu cuma waktu itu haram udah hilang panah dan sini lagi ya itu kan kalau diharapkan panggilan sidin itu syafaat namanya istilah di dunia tasawuf. Nah itu yang dikhawatirkan kalau jalur sifat 20 itu keasikan benar bisa timbul hal. Tapi kalau pakai jalur Muhammad itu mengenal Allah Ta'ala insya Allah kita baca nyaman gitu. Nah tapi itu ada bukunya masing-masing yang menjelaskan ya di situ kalau di orang jalur Muhammad orangnya. Kenapa? Karena itu gasan orang suluk ya guru. Gasan suluk. Kalau kita ada suluk terus sejuk aja. Allah suluk itu bakal alwat. Nah itu pentingnya jalur Muhammad. Tapi kita nih yang ini jangan jalur sifat 20 aja. Nah cukup kita meyakini mulai hadis-hadis sampai akhir tadi itulah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selama sudah ada buku sudah kewajiban kita mengaji dan tahu. Oke. Nah itu jadi nyamannya aja kalau itu sudah ada kali harus banget karena itu kalau keharusan bagaimana pengayo apa? Pakai apa Dayung diraut terus raut dihalusin terus nih akhirnya jadi kulit gigi. Tahu apa lagi dayung apa lagi kayak tujuan ngaji tahu kita dulu jangan sampai kehalusan banget. Apalagi kan jadi sadang yang ke situ aja fungsinya ke situ dan halusin lagi halusin mau orang kan anak awal memaham lagi yang ke sini gitu. Sudah artinya buku sudah kewajiban mengaji ilmu tauhid. Yang penting mengajinya masa paham itu lain urusan belum lah. Yang penting turun mengaji ada pengajian turun sudah naik keburing kasih kita apa tersandar sama pun apa turun dulu insya Allah saatnya paham amin. Malaikat kesian marah sih dia jauh-jauh turunnya ada pahamnya ada paham mereka kabul udah kan malaikat nah kayak yang penting
penting turun lagi ke pengajian mudah-mudahan ada berkatnya itu aja insya Allah paham karena diwajibkan turun mengaji bukan diwajibkan paham itu yang fikir sidin talabul ilmi ya faridatun ala kulli muslimin muslimatin menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki bini-bini menuntut pada situ punya paham ilmu agama wajib aja dari situ menuntutnya aja nah sudah bagus apa paham lah udah tapi kau yang ada paham dapat pahala satu ada paham nih ada paham loh duduk tak guling saya untuk itu nih turun pengajian sekian baca pulang di rumah itu dapat pahala satu guling Mbak Al-Fatihah ya bu tunduk kayak bangun misalnya itu satu tuh pahalanya tuh dapat kalau paham bangnya ada guling ada guling dapatnya dua untung juga dapat di rumah loh daripada di rumah kenapa turun dapat pahala satu dapat nasi kurang guling di rumah sudah dapat nasi ada nah jadi makanya baru setengah turun nah ini sebulan sekali juga ada lawas sholat ini sampatakan karena sampatakan dan kita harus istiqomah bersalawatan harus istiqomah untuk ilmu dan ada berkatnya naik pelajaran kalau sampai apa salah silap banyak-banyak minta salam kali doakan berataan mengucapkan terima kasih mungkin atas kehadirannya dan mudah-mudahan dengan berkat kita pengajian hari ini berkat kita membaca burdah dan berkat saya Khadijah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dosa orang tua kita guru kita dan seluruh keluarga kita sekalian dan tetangga kita sekampungan nih Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kita berkati dunia dan akhirat. Nah Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal dan berkah. Kalau kita naik haji, bangun rasa keluargaan dan kita diberi kesehatan, yang sakit disembuhkan dan kita berumur panjang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mati beriman, husnul khotimah, masuk surga bila bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang kelihatan soleh al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.